Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus kami baru mengatakan bujur. Amin. Bujur diaken andemen bangun. Kudari semua sana indong kami kabdu ajar bukan kami rukrupe pedis guna memberikan koreos singkat laut tuan tuan. Kita semua di sini kami akan sedikit menceritakan tentang kronologis kepergian Opung Borjuel Hutahayan. Jadi sebenarnya sudah 2 tahun belakangan ini memang Opung sudah sakit dan sudah bed rest di rumah, sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Puncaknya adalah di tanggal 27 malam. Di tanggal 27 malam itu tiba-tiba kami ditelepon sama adik yang paling kecil. Mereka telepon, mereka memberitahu kalau Opung ini sesak, terus minta tolong diantar ke rumah sakit. Kami datang, kondisinya memang sudah tidak baik karena pakai bawa oksigen dengan perlengkapan yang lain, menggunakan mobil sulit. Jadi akhirnya kami teleponlah ke ambulans. Datang ambulans, dicek, ternyata memang kalau versinya dari ambulans harus ke rumah sakit terdekat. Cuman karena sudah 6 bulan belakangan Opung kontrol ke RSCM karena dia punya riwayat ada demensia Alzheimer, ada masalah dengan fungsi ginjal dan stroke. Jadi sudah rutin kontrol ke RSCM. Setelah berpikir ya karena adik-adik juga mereka mintanya dibawa ke RSCM, ya sudah akhirnya melalui pemeriksaan kami harus tanda tangan surat kalau apapun nanti yang terjadi di jalan mereka tidak mau disalahkan karena mereka sudah kasih kami opsi yang terdekat, tapi tetap mintanya ke RSCM. Sampailah di RSCM, masuk di UGD. Di UGD pun sudah dikasih tahu ini resikonya seperti ini. Kalaupun nanti dia sesak mendadak, kita harus pompa jantung. Setelah bukan semua tidak setuju karena berat Opung sudah 30 kilo. Jadi resikonya kalau nanti dia pompa jantung takut tulangnya retak. Akhirnya sampailah di subuh tetap kita minta nggak mau di tindakan yang segala macam. Akhirnya kami dipindahkanlah ke ruang paliatif namanya di RSCM. Di ruang paliatif dengan semua peralatan kami jalani sampailah puncaknya di tanggal 1 Januari. Di tanggal 1 Januari siang kami berangkat ke rumah sakit. Itu sih belum ada info apa-apa. Tiba kami di parkiran, adik yang paling kecil juga sudah menangis, kalau bisa tolong cepat ke rumah sakit karena mama kayaknya udah ini nih, nafasnya sudah tinggal satu-satu. Parkir, kami kembali ke kamar. Memang sudah nggak bagus semua hasilnya, hasilnya sudah turun, ngedrop semua. Ya kebetulan puji Tuhannya kami kakak beradik, kami anak menantu semua ada di rumah sakit, dan pada saat Opung menghembuskan nafasnya pun kami masih semua berkumpul, kami masih berdoa, kami masih sempat bernyanyi. Sampailah di jam 16:12 dokter memvonis kalau Opung sudah tidak ada. Puji Tuhan, Opung sudah pergi dengan tenang. Kebetulan juga kami semua menantu ada di rumah sakit mendampingi Opung sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Opung meninggal di usia 74 tahun, meninggalkan 5 orang anak. Kami anak nomor 2, meninggalkan 3 orang cucu, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Opung dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir. Segala peradatan dan penguburan sudah berjalan dengan baik. Inilah dari kami. Terima kasih.
kami sibuk kronologis tentang kelapasan bapak kami bulan Miguel. Bapak kami lapus bulan Januari jam 7 pagi-pagi. Lalu sakit penyakit si mendadak kan. Cuma bapak memang sekitar 10 tahun yang lalu ia pasang ring sadar. Jadi setelah pasang ring sampai bapak tahu setelah keluhan KIP. Jadi hari Sabtu jam 7 pagi-pagi bapak di Batam sampai jam 10 berni ia masih bermain sama Miguel. Jadi karena Miguel memang diberi umur mama jadwal hari kedua, jadi di hari kedua pagi-pagi bapak jam 5 seperti biasa aktivitasnya olahraga, lalu siap kedai kopi, dulu kedai kopi ke rumah ia sekitar 6:30 lah. Jadi bagian akan beraktivitas semuanya untuk persiapan Miguel mandi embun. Jadi Ngoida mungkin teras kami mungkin makan kami amat. Jadi tiga asuh-asuhna menurutnya sangat nakal mereka baru naper begilah baru beranak pinak lah. Jadi beri nama menurutnya kena rasli tiga diangna berena dungai lau siap belakang mulihkan piring kotor si sisa-sisa bekas-bekas nakal menurutnya di depan. Jadi kami masih beraktivitas ya simpel dengan kami di rumah. Oke. Masuk ya ke kamar karena seperti biasa bapak ya di namudung aktivitasnya memang dia masuk ke kamar mungkin ganti baju, entah istirahat sebentar gitu. Jadi pada saat aku gendong Miguel ke bapak yang ke teras sebab dia buka baju, aku pergi seorang berteriak. Jadi berteriak itu sepertinya bukan merasa kesakitan, tetapi berteriaknya sangat kencang bagi tempat ketekek gitu. Sekali dengan yang kedua kali agak keras. Jadi misalnya nanti kami rumah Krina, kalau pemis adek kami si gitu, boy, bapak lihat bapak dek, kenapa kak? Bapak kencang kali teriaknya dek, coba dek ke kamar. Jadi masuklah dia kubas langsung, karena ada kasar, misalnya darat, kenapa bapak tadi dek niku? Enggak apa-apa kak, kata bapak, dia pusing, dia pengen tidur katanya. Terus apa yang sakit? Enggak ada kak, cuman katanya dia pusing. Jadi tapi aku lihat kak, pandangan matanya udah kosong. Terus udah yang tadi nantinya udah 5 kali kak, enggak apa-apa bapak itu. Mungkin lambungnya entah kayak sarapan darah panah, kasih obat lambung nanti. Sebab kami setiap bikin kali obat lambung buat bapak di rumah. Jadi karena mulai kalian darat tuduh hal berbeda bapak lain kak. Tapi pertama saja yang biar sampingnya ya. Tapi tak kayak dan itu saja dia Nina darat pas darat dia udah bapak nenek bergerak dengan yang gue tuduh iya kak Nina. Mis udah iya begini karena sebab pada saat posisi yang katakan pandangan bapak udah kosong, nadi bapak udah lemah kak Nina. Mis jauh kuruku langsung udah iya begini. Dek, seandainya apapun yang terjadi sama bapak kita hari ini, kita harus kuat ya, kita harus ikhlas. Kok itu nggak ngomong, Nina adik kami, iya dek, mungkin inilah cuma jodoh kita berbapak, mungkin inilah cuma usia kita sama usia bapak kita punya bapak. Apapun yang terjadi, nggak boleh kita sedih ya, kita harus berserah sama Tuhan. Nggak bisa dengan itu karena lah usia, padahal tanah kereta masih rumah, tapi anak-anak darat, bisa buku kamar. Kuda bapaknya posisi memang tunduk. Jadi sadar nahena lurus kena, sadar nahene tarik na agak bengkok kena, takal nape agak sedikit miring banda. Pada biasanya mungkin apa yang paling dekat dengan bapak. Dari setiap pergumulan yang aku ada, persoalanku ya memang mengadu dengan bapak gitu. Jadi setiap kami mulai ke kota, tidak PPI berdem karena bapak itu perutnya buncit. Jadi posisi bapak selalu
soalnya tidur memang seperti ini. Pak, udah bagian madam yang biar aku minggu. Bagi mereka mati kamu aku, lah waktu aku, nggak bawa mati dengan umur ini. Jadi seringlah aku cek dia, karena saya takutnya kehilangan bapak gitu. Dari dulu, setiap dia bernapas seperti itu naik turun. Jadi ketika aku masuk kamar, kemudian saja dia ingin dengar, naik turun dengar, bapak masih ada gitu. Tapi kali ini pas aku masuk, perut bapak yang kunci sudah hilang gitu. Jadi kempes, tidak ada pergerakan sama sekali. Nah, jadi langsunglah aku dekati dia gitu. Pak, sedang mereka melawas. Kalau sedang aku itu sedang pan kami. Niku ku luruskanlah semua kakinya, ku luruskan juga kepalanya, masih ada sedikit. Enggak tahu mungkin suara kalau orang kalau mengatakan yang kamu dengarkan tadi itu anakku, Nina. Kalau kita sakratul maut lah Nina, tapi likuan bahasa Karolina ada kabinet gelarnya. Min memang anda itu kali aku lepas anda ini. Terakhir luruskan pipi bapak bagiannya memang masih bunyi ini bagian, jadi langsung yang udah masih panas, masih seperti tidur gitu, masih ya perasaan aku dia masih tidur sebentar dan aku masih ajak bapak ngobrol. Setelah itu aku di luar, aku panggil adek, dek, Niku, apakah bapak kita sudah nggak ada ya, Niku? Masa gitu kak? Kayak gitu tadi dia katanya cuma tidur, masa kamu bilang udah nggak ada? Ya, kubasia, dana, dunia, udah hitam mama pakai posisi resmi itu di darat, bayar ke rumah aku ajak, aku dulu kamu bayar mak, Niku, kayak aku, Niku. Lalu dari kayak situasi terjadi, kamu banci, kamu harus kuat, kamu harus tambah banci kamu drop, niku. Sebab bapak kan golanya ini, niku. Enggak bagian aku, tadi hari nggak beres dengan kita, niku. Pasti kamu itu, buat kami teruna. Jadi langsung anak kami bapak dari merana dan mama, dan mama, sabar kita terima ya aku. Bagi kayak perhatian di batanan lagi kita nggak usah maka bapak lu sudah langsung terima kasih bersikap kerina inana rasa kadek-kadek atau kita lebih enakku nih kamu bahasa toto tanakku ya buhuli keban toto tanina kue makniku telur kami makan iras bapak atau kami ras masih ku ambil tangan bapak tangan bapak utama itu rasaku oke ya. Rasaku memang seperti dia masih tidur dan setelah kami berdua bapak sudah tahu bapak sudah pergi. Selamat jalan ya pak, tidak melani kuman, silakan kena lingkungan melepaskan kepergiannya. Jadi mungkin itulah kronologi singkat yang bisa kami jelaskan tentang perlawasan Bulan Miguel, anak ibu Husna kami telu, dua berjabu, sadana dengan adik kami sedikit, ras tempuh di rumah, emang Miguel dengan sadar, bujuk. Usia. Umur bapak, ibas di Batam, 70 tahun masukku, 72. Ras ibu kami iya, bahwa berkat nana ibu sinterem, ibu tiga panah. Juga di taman Tuhan, ibas totolu rina kam acara bapak kami mulai dari lawas hari Sabtu sampai hiburkan hari Senin, keringat dan kalunghure, ras acara Prada Ternape, ras sempat kami mengadakan acara kebaktian secara rukun gereja tiga panah hari Minggu di rumah pagi-pagi jam 7. Jujur, nambah. Raduras Cakrina Kedis. Ngapuri endal ibenaken ibas gelar di bata Bapa, ibas gelar anaknya Yesus Kristus,
ras ibas gelar kesah si badia. Penampat manbandu ibas jahwenari, si mereka kegelukan manbandu segala-segala. Amin. Repalaskan Yohanes 10 sada ayat 25. Nina Yesus man Marta, aku kap si mereka kegelukan ras pekeke kalap mati. Isitek man bangku geluh me amin agia ngomati. Mari puji Tuhan 345 kitab Neneka. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami sini surga, Bapa kami ibas anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Ngatakan bujur kami manbandu, sebab diberikan Tuhan kesempatan nan kami. Laku ngertikan uga gendekna geluh kami bas dunia. Ema arah kami ikut muat bagi. Neken kata pergegeh, terpalaskan kata dibata. Mandua keluarga anak-anakmu. Tek kami Tuhan, kata anu si alukan kami, sinisetkan kemah Tuhan man kami. Bekas pemasuk-masuk ngasup kami ngang keisa, bagai ngasup kami dalam kencabas kami. Ngerana kamar kemahan dulu, bagai tambahin gegekman kami, ibas megikan ras ngalo kenca. Ibas gelar Tuhan Yesus, reh kami ngadap manbalu. Amin. Oke kami kata dibata ibas kitab Yohanes 10 sada ayat 38 44 lalu bahasa Indonesia. Oke kami Yohanes 10 sada ayat 38 ayat 44. Yesus sekali lagi kesal, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara, orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah.
Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain penuh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sejenak kemudian kata di Batam, keluarga Bapak Joel Kuta Ean, Tuhan memberkati. Keluarga Bapak Miguel Ginting, Tuhan masuk kamu. Kalau kita berbicara tentang kematian, berbeda dengan apa yang kita pahami. Tadi Nade Miguel mengatakan Bapak masih tidur. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus kalau kita membaca ayat yang ke-11, Yohanes 11 ayat yang ke-11, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus sahabat kita telah tertidur. Tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Yesus mengatakan bahwa yang tidur. Kalau di dalam bahasa yang aslinya, orang mati itu dikatakan dengan tidur yang panjang. Kalau dikatakan orang mati adalah tidur, berarti ada saatnya mereka akan bangun. Kapankah orang mati bangun dari tidurnya? Itu adalah terjadi saat Yesus datang kedua kali. Dan pemahaman para murid, kalau kita membaca ayat yang ke-14, karena murid mengatakan pada ayat 13, sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Jadi para murid menganggap bahwa Lazarus itu memang tidur seperti yang dipahami oleh manusia. Karena Lazarus pada saat itu sedang sakit. Kalau Lazarus sedang sakit, Yesus mengatakan Lazarus tidur, berarti Lazarus akan sembuh. Sementara yang dimaksudkan Yesus, Lazarus itu sudah mati. Namun apa yang paling menarik, mungkin bagi orang lain nats ini kurang menarik. Namun kalau bagi saya secara pribadi, ini adalah sangat-sangat menarik. Karena kalau kita pahami orang mati itu sama dengan tidur, berarti yang mati itu hanya tempat yang berbeda. Jadi Opung Joel dia tertidur dan tempatnya tidak sama dengan kita. Bolang Miguel juga
dalam keadaan tertidur, namun tempatnya berbeda. Lazarus telah 4 hari meninggal dan sudah berbau. Artinya secara logika tidak mungkin orang yang telah mati dan berbau akan dapat dibangkitkan dari kematian. Maka tenge kita maka kekekene li paling tidak Alkitab menyaksikan bahwa ada kebangkitan dari kematian. Syarat untuk dapat dibangkitkan dari kematian, iman, kepercayaan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 40. Berarti yang terpenting dalam hidup kita adalah kepercayaan. Saya tidak tahu apakah Bapak Joel percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa Bapak Joel percaya sama Tuhan. Tapi saya tidak tahu Bapak Joel percaya sama Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, aku Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya. Aku percaya bahwa aku tidak percaya. Saya tidak tahu Bapak Joel. Apakah Bapak Joel percaya sama Tuhan? Namun saya percaya Bapak Joel percaya sama Tuhan. Ngerti ya? Saya tidak tahu Bapak Joel itu percaya sama Tuhan, tapi saya percaya bahwa Bapak Joel percaya sama Tuhan. Lalu putih kamu tuh menendibatan talang, tapi aku tuh bahwa kamu tuh menendibatan. Ini keyakinan saya. Kalau kedua keluarga tidak percaya sama Tuhan, nggak mungkin kalian datang malam ini. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya kepada Tuhan. Sedih, tentu sedih jika kita ditinggalkan orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Kamu dengar keras bulan mingguan itu. Bagai kamu dengarana, bas ingatanku Fania Yolanda. Fania Yolanda tumbuh 2006. Seasa beringi nerbi, rasa aku dengar tunduk. Ras beringi nerbi, beringi dalam putih. Salah tunduk, beringi dalam tunduk. Tapi seasa beringi nerbi, ras dengar. Seasa naik karabun. Mulai kami diakoni jam 4 daes, jam 3 sampai jam 4. Rebahan aku isia samping gue. Bapak capek ya Nina. Lapi ku jawab, nguntahna aku lagi hetek begini. Berbiring dulu. Aku langasuk sirang begela. Sebab labur gegel tanah kitik tane, tapi ni na bagi-bagi saja dan bestakal gue terakak kelakar ni na saja lagi langsung dirinya dan lu sudah terakkan ke lagi
Tapi terakap, bagi-bagi saja benda terakap. Langsung terakap. Piga-piga si pulung jenda terakap kan. Jadi kalau kita berbicara tentang kematian, kita sering mendengar bahwa tidak ada waktu yang tepat. 74 tahun itu bukan waktu yang tepat bagi keluarga Bapak Joel. 71 tahun menjelang 72 itu juga belum waktu yang tepat. Kapan tepat? Tergantung iman kita. Imanlah yang mengatakan inilah waktu yang terbaik. Kalau kita belum memiliki iman yang kuat, tidak ada waktu yang tepat. Namun kalau kita memiliki iman yang jelas, kita selalu mengatakan inilah yang terbaik. Maka toto kami kedua keluarga diberkati Tuhan, dan yang perlu kita persiapkan adalah kita juga harus mempersiapkan hari terakhir kita. Kita selalu mempersiapkan hari jadi, lupa akan hari berakhir. Ngapuli itu adalah kita selalu mengingat kapan hari berakhir kita. Maka pas acara ngapuli muka artikel lah kita tadi sebab J lanai gopun kedah yang gelut tega begini. Asal mungkin cacar ngapuli lit pas pikir rendah lanai bung kedah tega begini. Tapi di ulang tahun dan lagu nang kampon pakai ngopi 24 tahun panjang umur. 24 tahun nih. Dia kenal panjang umur. Nya 3 tahun hari ni ada. Engko 24 deh panjang umur. Engko menjadi sinang lebih. Manci umur 24. Maka tentu ya pertoton kalau sing meganjang umur beda rasi langan meganjang umur. Ading go 24 tahun umurna. Lani mentotokan panjang umur. Si mentotonkan Tuhan orang tua kami yang go gedang umur, go meganjang. Maka pas-pasundu kerina anak-anak gelak olar dosa ya kita ken orang kerina. Hari ngaper. Sehat. Lanai gua tapi bandanai. Gua makeupnya. Kiam-kiam lah di bubaci. Tapi di umurna 10 tahun, si pekerja toto, gedang dengan perjalanan dia. Maka semoga keluarga Talayan diberkati Tuhan, keluarga Bapak Miguel juga diberkati oleh Tuhan. Endang kata ibadah sebansi sekan kami, Tuhan masuk-masuk kita kerina, mari bersama kita bebas toto kita. Bujur Tuhan, ngokam ngerana man kami, repalaskan kata lu. Mindo kami gelah keluarga Bapak Joel Ras Miguel Ipas Pasundu berikan juga keman bana ibas orang tua ngeleben mulih kurma bape surga bulang Miguel bagi opung boru Joel sing ngeleben mulih pada penuh kerina keluarga sini tadingken termasuk dua anak beda tetap Pasundu kelangat enu ngemani ia sekedar belukna. Bagi pekencalung kami terbang kebat inenda piga-piga perpulungan du mereka kata pergi kam masuk sakrina gelah terhibur buana keluarga.
Bujur Bapa lu kendu pertoton kami, ibas gelar Tuhan Yesus, rek kami ngadap manbantu. Amin. Ras kita kerina kedis. Si puji dibata alu judul hanya Yesus jawaban hidup. Tuhan di negara seras, oh Bapa kami sini surga, kelam berdua diamin, kelami di kerajaan-Mu, selami perhatian bebas dunia dari bagi surga. Berikan man kami akan cukup basuari sedaya, alami salah kami, bagi diri kami salah kami. Olamin kami bagai kampus perjuangan, tapi ulangan kami berusia kami. Sebab kamu tak semuanya kerajaan, ras kuasa, ras dunia, sini kata. Amin. Alukan pasu-pasu siripna idur dibata Bapa tanari. Ipasu-pasu jana ikawali dibata kam, siang ayo dibata arsinal sal ibabung, jana melias atena ngenehen kam, itatap dibata kukam, jana malam atendu ibahana. Amin. Undang kami dua sektor MK PJJ sektor bendi 2 ras jauh ubat guna mereka kata pergege. Mari perbaiki kita terima. Jujur membata kerina. Mangkam kekalan kami luana agi kami Bapak Joel Utahayat, Bapak BGP Bapak Miguel Ginting. Izinkan kami kedis mewakili 10 sektor PJJ di Gereja Benda. Kami mewakili PJJ di 2 atas jauh 4. Pertama kali kami akan ikut kerja hati. Ibas kawasan Kampung Joel, BGP Ulang Miguel. Dari tangkas ibas khotbah pendeta Nina usia kematian itu akan serupuran di tanah. Yang menentukan usia itu pas adalah iman kita. Iman kita mengatakan bahwa sudah waktunya. Itu harus sampaikan duanya.
firman Tuhan yang bersyukur saya bagikan adalah diambil dari Roma 14 ayat 7 sampai 8. Katanya begini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Diri kita ini bukan punya kita. Demikian juga Kopun Bom Joel dan Bro Miguel bukan milik kita. Pemiliknya adalah Tuhan. Waktunya kapan kita nggak tahu. Itu misteri bagi kita. Yang pasti kita tahu bahwa setiap manusia akan berakhir. Seluruh makhluk hidup akan mati. Waktunya kapan? Bisa. Tapi di Roma tadi katanya apa? Hidup dan mati kita untuk Tuhan. Prinsipnya adalah lakukanlah. Sekarang kita masih ada di dunia ini. Lakukanlah setiap pekerjaan kita menurut kehendak Tuhan. Karena kita yakin kan di diri kita itu bukan punya kita. Kita ini adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, itu ada kehendak Tuhan. Terkadang kedukaan di dalam diri kita bisa menimbulkan kecewaan. Kekecewaan yang mengakibatkan hubungan relasi kita dengan Tuhan itu jauh. Kedukaan itu bisa membuat seperti itu. Kenapa? Pikiran kita. Kenapa Tuhan? Kenapa saat lagi begini Tuhan? Hal itu kadang-kadang membuat hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan itu jauh. Kekecewaan di hidup kita. Jadi Mantra Buana Toto kami tetapkan berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita tahu orang tua kita sudah bersama Tuhan. Bagaimana buka kelas kami dibatasi masuk wujud. Siawai Kakanda, lalu kitab Denden nomor 375 ayat 9-12. Tuhan ku
bujur. Terima kata kebujur manung Tuhan di bata sehingga mereka gegah mereka kemasukan maka kena polo ibas pak sehingga kami terdis ibas gelar sentur di Jeddah bahkan ikut kerjaan ibas kawasan kekelanta Oppo Bolu Joel Utahayan PGP Ulang Miguel Piga-piga bangsa sedewan. Ini ada ayat si kadang-kadang menjadi pertanyaan membantah. Filipi 4 ayat 4 Nina. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah Nina. Bagaimana kita bisa mengatakan kita bersukacita ketika kita mengalami yang katakan seperti barusan saja dikatakan ikut percaya hati, turut berduka cita. Tetapi dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Dia tidak katakan bersukacita di saat gembira, tetapi dalam segala hal. Artinya, ketika laus orang tua ya Bapak Julia, laus menderita, laus bapanta. Firman ini diperdengarkan ke kita. Ubangi setuna. Tapi kali ini aku bisa dapatkan gitu. Oh iya, keluarga ini kata ini meriah kelakar, tetapi sebenarnya ketika tadi Novi sampaikan kami berkumpul semuanya, kami bisa bernyanyi, kami bisa berdoa. Anakku berusia haji nggak kencang, masih ku pegang Bapak, ku peluk Bapak, ku rasakan masih panas. Sama kali berdoa, ku panggil adikku, ku panggil mamaku, berdoa kami. Aduh, kalau firman Tuhan katakan ada MTP, materi Tuhan. Aku yakin kamu bisa seperti itu adalah iman dulu. Kalau pendeta tadi katakan, kita tidak tahu umur yang pas itu 50, 60, 70, 100, lah boleh pas. Pasnya ternyata aku baru dapat jawaban hari ini adalah iman kita. Ketika kita katakan bahwa Bapak, sekali dari kamu, nandaras kami Bapak ngeri loh itu. Aku sendiri waktu Bapak Andrew pergi, aku nggak bisa bayangkan itu bagaimana sebenarnya. Kami bisa menghadapinya seperti itu. Nah di situ sebenarnya sukacita itu ketika kita bisa menerima ini adalah keputusan Tuhan. Ya Novia, kami bangga sekali ketika kamu katakan itu. Ya berarti melepas kalau tadi kita katakan sekarang mau tidak kalau kayak gede situ udah kita pelan-pelan dihantar dia karena itu sebenarnya tarikan. Ya, pertarikan di situ kita hantar dan doa dengan nyanyian sehingga menanglah di dalam tangan Kristus. Dan itu kamu dapatkan di situ sukacita itu. Ya, jangan diselindai lo bikin tahun bersedih. Nggak ada karena apa? Kita nggak pernah akan bisa bertemu lagi. Yang sama setulah nekah kita siram. Usul kalau si dinas saja turang bapak melu ini dinas ya puja. Kadang ada lahir anaknya nggak ada dia, ulang tahun ada lalu ini, tapi dia bisa kembali. Lang di sisi orang tua tak, opung bolu demikian juga pulang. Bagaimana itu diterima? Bapak kira kerja pada sekolah SD, cuma dia tak lalu jadi kita kami yang lain di kena roda pergi menentukan roda jadi teng kan miskin yang mana kena meriah lekapnya bagi kami besi itu orang tua
Begitu selesai itu dia senang, dia udah senang. Nah, hanya kita loh si tadi begitu. Kenapa? Karena memori-memori, terus pengharapan entar. Ya, Bapak Yul mungkin bagaimana sih hubungan dengan ibu? Biasanya kalau ibunya itu kan first love-nya gitu kan, cinta pertamanya laki-lakinya. Begitu. Jadi KB, Devika, iya cinta pertama itu Bapak Pandu. Gitu. Bapak itu gitulah dengan anak nasi beru. Oke. Itu yang membuat kita sedih. Apalagi nanti misalnya tiba saat-saat tertentu kamu ditendu, mau beli hadiah kan biasanya pasti beli sesuatu. Kaget, ih, ada kali tadi. Nah itu udah kayak saya makan pasti. Kalau dulu ada istilah nese embun pagi-pagi seperti air di daun talas sepedas itu, ternyata enggak. Aku sampai sekarang aja kalau lihat pulang-pulang naik sepeda terus ada bebannya, naik atas air mata. Terus lagu ayah dengan kalau ini di mana-mana sampai sekarang. Padahal bapak itu udah berapa puluh tahun pergi. Labo. Jadi nese itu kita bisa menguasai diri, dia udah pergi nggak apa. Aku kuat, aku dikuatkan. Itu aja. Kalau nggak sebenarnya enggak. Kita lihat baju batik yang pernah sambil serius baju bapak, di negara begini. Itu juga bapak jual pasti. Misalnya ada pakaian ibu atau mau apa atau ulang tahun kita, siapa yang melahirkan kita? Ibu kita tentunya kan. Si ingat juga, tetapi kita tidak lagi dikuasai itu. Jadi kita tahu mereka pergi kemana. Beginilah pendeta Dancap. Hanya pendeta ini kan bisa membuat yang kecil dia nggak ketawa, tapi kita ketawa gitu. Aku kamu begini, tapi kamu aku tegak gitu. Jadi membuat seperti itu, kita jadi seperti apa ya? Nah, dibuat seperti itu supaya adalah memang nggak pulih kita laku. Karena ibu balik kamu pengadu-ngadu. Kalau aku tadi sedih, lihatnya tuh sedih gitu. Aku ingat juga. Tapi memang kayak namanya kita nggak pulih karena ngadu memang gini. Jadi udahlah terapul. Memang pulang dari sini ada kekuatan baru lagi. Karena kamu ngadu ya Novia. Dan khusus buat Novi, kalau laki-laki itu aku nggak kelihatan dia sedih, tetapi dia pasti sedih. Jadilah kamu menjadi pengganti Nadena. Ya kalau dia di mana gitu, kamu menghibur dia. Terus laki-laki nggak mau juga dikatakan mau sedih kamu, enggak katanya pasti. Tetapi akan melakukan aja gitu. Bagaimana sih seharusnya? Karena laki-laki itu kan cenderung simbolnya itu adalah strong gitu ya. Walaupun pasti nggak mungkin enggak. Bagi kami, kamu yakin aku Kela itu sangat sayang sama kamu. Kamu luar biasa lah, nasib sekali kamu dapat Mama Ginting ya. Jadi terapul lah kamu, pasti cepat terapul ya. Dan keluarga semua dalam mendukung kamu. Mungkin dalam sesi bahasa kami. Ke kami di batal semasu-masu kayak sebesar kami sama kalam pas kami terapul jujur Dan naik ras kita naik bas kali ini 202 baik sana.